Pada bab sebelumnya, dinyatakan bahwa perencanaan operasional mencakup waktu yang relatif lebih pendek atau hanya selama 1 tahun atau satu periode yang dinyatakan dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Seluruh kegiatan perencanaan operasional dalam satu periode yang telah diidentifikasi dan akan dilaksanakan akan dinyatakan dalam bentuk keuangan. Proses pernyataan dalam bentuk keuangan itulah yang disebut sebagai penganggaran atau biasa disebut juga sebagai proses merupiahkan program. Dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai proses penganggaran tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Adapun proses penganggaran di pemerintah daerah yaitu yang pertama menyusun RKPD, dilanjutkan dengan kebijakan umum APBD, dilanjutkan lagi kepada prioritas dan plafon anggaran sementara, kemudian nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan gubernur, bupati, wali kota, pedoman penyusunan APBD, raperda APBD, penetapan perda APBD, dan yang terakhir yaitu dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Simak penjelasan kami mengenai proses perumusan anggaran yang berlatar di Kabupaten Sleman. Selamat menyaksikan. Saya Rizky sebagai Bupati Sleman. Saya Arya, saya diamanahkan sebagai Ketua DPRD Sleman. Saya dari fraksi PDI Penerbangan. Saya Ali sebagai Ketua Tim Anggaran DPRD Kabupaten Sleman. Perkenalkan, saya Bagus sebagai Sekda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Permisi Pak. Oh, mari Pak, sini silakan masuk. Pak Bupati. Oh iya, Pak Sekda, gimana kabarnya? Ya, sekarang saya juga jadi ini Pak Ketua Tim Anggaran Pemerintah Oh Daerah. iya, silakan duduk, gimana jadinya Pak? Nah, di sini Pak, saya bawa dua dokumen nih Pak. Yang satu KUA, Kebijakan Umum Anggaran, dan yang satu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS. BKS, gimana kawannya? Nah, berdasarkan KUA yang kemarin Bapak Bapak kasih ke saya gitu, ada beberapa hal yang dipertimbangkan itu dalam menyusun rencana kerja dari pemerintah daerah gitu Pak. Oh iya. Terus kemarin saya kan minta untuk pengelolaan sampah itu bagaimana? Apakah Nah, disesuaikan? untuk program yang berkaitan sama pengelolaan sampah itu sudah saya masukkan ke dokumen PPAS nih Pak. Bisa Bapak lihat anggarannya kemarin Bapak mintanya 30 miliar ya, dapat dilihat di halaman ini Pak. 30-an saya kemarin minta. Oke, udah disesuaikan 30,5 miliar. Oke, ini udah masuk. Kalau sudah disetujui Bapak bisa tanda tangan Pak. Oh iya, Ya, saya tanam terakhir. di sini ya. Iya. Oke, berarti setelah ini saya minta Bapak buat agenda kita ketemu dengan DPRD paling lambat bulan Juli pertengahan Bulan Juli pertengahan sama DPRD ya Pak. dengan DPRD. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Monggo. Mari. Kebijakan Umum Anggaran atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama satu periode atau 1 tahun. KUA terdiri dari proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, dan sumber serta penggunaan biaya. KUA disusun oleh kepala daerah, tetapi rumusannya harus disetujui oleh DPRD melalui nota kesepakatan. Untuk Pemda, KUA berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tapi untuk DPRD, KUA berfungsi sebagai tolak ukur kinerja yang akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD. Nah, dari segi timeline, kepala daerah harus menyerahkan rancangan dari KUA kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Juni dan harus disepakati menjadi KUA yang final paling lambat pada minggu pertama bulan Juli. Nah, setelah menyusun KUA, kepala daerah harus menyusun dan menetapkan sebuah prioritas terhadap rancangan program kerja dan kegiatan yang ada. Itulah sebabnya pemerintah daerah perlu menyusun prioritas dalam plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah program yang berisi rancangan program-program prioritas dan patokan batas maksimal dana penggunaannya untuk masing-masing program dan kegiatan yang terpilih. Kepala daerah perlu menyusun PPAS agar alokasi dana dapat berjalan dengan lebih efektif, lebih efisien, dan untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Nah, metode yang bisa digunakan untuk menentukan prioritas adalah sebagai berikut. Oke, setelah selesai disusun, kepala daerah harus menyerahkan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Juli, lalu harus disahkan menjadi PPA atau prioritas dan plafon anggaran pada paling lambat akhir bulan Juli. Assalamualaikum Pak Dewan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bupati. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Pak. Gimana jalannya, udah lancar, udah halus kan Mas? Jangan mas yang benerin Pak ya. Jelas. Oh iya Pak, ini saya bawa kepala tim penganggaran saya. Mas Siap, Bagus. siap. Ini juga saya membawa Pak Ali ini sebagai Ali. kepala tim anggaran dari Oke Pak, selamat Pak. Oke, monggo Pak Bupati silakan duduk. Nah, bagaimana Pak untuk agenda kita hari ini akan membahas mengenai dua dokumen dari KUH Iya, Pak. PPAS. Gimana untuk arah kebijakannya anggaran ini Pak? Gini Pak, kemarin kita udah ngajukan ke Dewan. Oke. Dari pemerintah mengajukan KUA dan PPAS. Kita ada beberapa yang menjadi main isu Pak, terutama pengelolaan sampah. Karena di tempat kita sampah itu belum terkelola dengan baik. Kita anggarkan 35,5 miliar untuk pengelolaan tersebut. Iya. Bagaimana Pak? Bisa. Kemarin dokumen itu juga sudah kami review dengan timnya Pak Ali. Kita juga sangat setuju Pak untuk sasaran dari kebijakan umum dari anggaran ini Pak. Jadi mungkin kita bisa kesepakatin aja Pak dalam nota kesepakatan kita bisa dianggarkan ini dari pemerintah daerah dan DPRD. Oke, monggo Pak Ali. Dapat ini nota kesepakatannya bisa ditangani oleh Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD. Oke, saya tanda ya. Ini ya, Bupati. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Saya tanda tangani. Oke, dengan saya tanda tangani maka telah disahkan untuk nota kesepahaman kita. Mungkin kita bisa foto Pak. Oke, Pak. Berikan ke media. Ini bisa kita saliman Pak. Oh iya, sama. 1, 2, 3. Mungkin gaya bebas Pak. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Bupati atas. Terima kasih Pak Dewan juga. Kami dari pemerintah berharap ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Iya, saya sangat berharap nanti sampai kita tahap terakhir yaitu dokumen pelaksanaan anggaran dari SKPD dari pemerintah daerah bisa dijalankan dengan setanggung jawab mungkin dan setepat sasaran mungkin Pak. Bener Pak, untuk Terima kasih. kesejahteraan rakyat ya Pak. Iya, untuk kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan kita semua Pak. Iya. Terima kasih untuk kunjungannya Pak. Iya. Hati-hati di jalan. Oke Pak, ya. Mari Pak, mari Pak Ali juga. Dokumen selanjutnya adalah nota kesepakatan yang merupakan sebuah MOU antara pimpinan DPRD daerah setempat dengan kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur atau wali kota atau bupati. Jadi, kepala daerah menyusun KUA dan juga PPAS yang kemudian diserahkan kepada DPRD untuk direview. Setelah DPRD menyetujui kedua dokumen tersebut, kedua belah pihak yakni kepala daerah dan juga pimpinan DPRD menuangkan kesepakatan dalam nota kesepakatan ini. Permisi Pak. Oh, sini Pak, silakan masuk. Selamat siang Pak Bupati. Siang, sini Pak. Monggo silakan. Iya. Jadi gimana perkembangannya? Oke, jadi menindaklanjuti nota kesepahaman bersama DPRD kemarin Pak, dan juga kemarin kan dari Bapak sudah menyetujui pedoman-pedoman penganggaran APBD ya. Ya, Itu sudah saya detailin pada RKA SKPD yang memuat standar satuan harga, kemudian ada juga analisis standar belanja dan juga standar pelayanan minimum, dan mungkin bisa Bapak cek terlebih dulu Pak. Oke, terus saya cek. Iya. Itu saya susun dengan detail dan tepat ya Pak, karena nanti akan dipakai oleh SKPD kita dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan mereka. Ini udah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya? Sudah sesuai semua Pak. Untuk standar, apakah metode yang digunakan itu udah sesuai? Sudah sesuai Pak, karena mempertimbangkan dari para ahli juga. Oke, berarti udah siap ya Pak? Ya sudah siap. Kalau dari Bapak sudah menyetujui, nanti di belakang boleh ditandatangani Pak. Di belakang. Iya. Oh, ini ya. Tanda tangan. Ini Pak, sudah? Oke, nah Bisa dilanjutkan. dengan ini akan saya ajukan ya Pak sebagai raperda untuk nanti disahkan ke DPR yang nanti bisa jadi dokumen pelaksanaan yang dipakai SKPD di daerah kita buat melaksanakan program mereka. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak. Mari. Nah, setelah terjadi kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah, dokumen yang disahkan yaitu KUA Kebijakan Umum Anggaran dan juga PPAS yang akan jadi dokumen sebagai pedoman penyusunan APBD.
Selain itu, terdapat juga dokumen RKA-SKPD yang menjadi pedoman penyusunan APBD. RKA-SKPD ini diinisiasi oleh kepala daerah dengan menerbitkan surat edaran kepada SKPD untuk segera menyusun RKA-SKPD. Nah, dokumen RKA-SKPD ini merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian pendapatan, belanja program, dan kegiatan SKPD. Penyusunan RKA-SKPD terdiri dari 5 draft atau form SKPD, yaitu SKPD 1, form SKPD 2,1, form SKPD 2,2, form SKPD 3,1, serta form SKPD 3,2. Dan nantinya draft atau form tersebut akan disatukan menjadi dokumen utuh, yaitu RKA-SKPD, kemudian diserahkan kepada PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. Dalam RKA-SKPD juga meliputi analisis standar belanja daerah, kemudian standar satuan harga, serta standar pelayanan minimum. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi, Pak Ali. Mari, silakan. Gimana kabarnya? Sehat saya Pak. Ya, silakan duduk. Monggo. Jadi kan saya sebagai ketua tim anggaran. Tim anggaran DPRD Sleman. Ya, DPRD Sleman. Saya di sini kemarin kan mendapatkan raperda dari tim kepala daerah dari Kabupaten Sleman itu ingin mengajukan bahwa raperda ini itu ingin dijadikan sebagai Perda ya? ya. Ya, aku boleh dicek dulu nggak? Oke. Direview. Untuk tim anggaran dari DPRD Sleman, kemarin apakah ada teman-teman yang mencurigakan untuk raperda ini dari segi total pendapatan, belanja dan sebagainya? Setelah kami cek mendalam itu dari tim kami, dari analisa itu tidak ada mengisahkan bahwa ada hal-hal yang mencurigakan gitu, jadi aman semuanya. Oh, berarti dari fungsi pengawasan dari DPR di daerah Sleman ini udah aman ya untuk APBD untuk Sleman di tahun 2024. Ini pembelanjaannya sekitar 1,9 triliun ya, dan untuk pendapatannya di 1,9 triliun juga. Iya betul. Oke, mungkin karena sudah dicek dengan tim, saya percaya saya mungkin bisa sahkan ya untuk hal ini. Oke, mungkin saya tanda tangan. Oke, ini draft ini akan bisa Bapak Ali sampaikan ke tim nanti, bisa disahkan, diatur saja kapan disahkan untuk undang-undang ini, perda ini menjadi raperda ini untuk menjadi. Oke, akan segera tersampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Sehat selalu. Raperda APBD adalah singkatan dari Rancangan Peraturan Daerah, Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia. Nah, Raperda APBD adalah elemen kunci dalam proses penganggaran di tingkat daerah, yang karena ini mencakup perencanaan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini melibatkan berbagai aspek seperti sumber-sumber pendapatan, alokasi dana untuk program dan proyek, serta rencana belanja untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, proses penyusunan Raperda APBD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Eksekutif Daerah, Badan Legislatif Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan revisi, Raperda ini disetujui oleh Badan Legislatif Daerah dan kemudian menjadi peraturan daerah atau disingkat Perda yang bersifat mengikat. Nah, Raperda APBD ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah, memastikan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat setempat. Proses penganggaran di tingkat daerah di Indonesia melibatkan dua tahapan penting, yaitu penetapan peraturan daerah atau singkat Perda APBD dan peraturan kepala daerah atau Perkada Penjabaran APBD. Nah, Perda APBD ini mencakup perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD. Nah, setelah disahkan, Perda APBD ini mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, Perkada Penjabaran APBD dikeluarkan untuk menguraikan alokasi dana secara lebih rinci, termasuk program dan proyek yang akan didanai. Nah, kedua peraturan ini bekerja sama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses penganggaran di pemerintah daerah. Kesimpulannya, proses penganggaran di pemerintah daerah membutuhkan kerjasama yang inklusif antara pemerintah daerah dan DPRD. Gimana teman-teman? Sudah paham mengenai proses anggaran kan? Terima kasih telah menyimak video kami dengan seksama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.